Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online pada pagi hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Meskipun ibadah pada pagi hari ini kita adakan di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir untuk memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara melalui firman-Nya. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Janganlah Gelisah Hatimu, yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saat ini sebelum Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami rindu Bapa untuk mendengarkan suara, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan senantiasa membuka hati kami, sehingga apa yang kami baca melalui firman-Mu, apa yang kami dengar melalui firman-Mu akan membuat kehidupan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kehidupan kami semakin hari akan semakin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang pertama, di situ dituliskan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, satu kata yang mau saya ajak untuk memperhatikan di dalam ayat yang pertama ini adalah kata gelisah. Kata gelisah dalam teks aslinya, yaitu dalam teks Yunani ini taraso. Dari kata taraso yang artinya terganggu, tidak tenang, cemas, dan tertekan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal yang ke-14 ini menceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus saat itu juga sedang gelisah, hatinya cemas, tidak tenang, tertekan. Hal ini saudara, karena apa? Karena Tuhan Yesus akan meninggalkan para muridnya. Tuhan Yesus akan meninggalkan para muridnya karena dia akan mati dibunuh. Kalau kita baca di dalam ayat yang sebelumnya dan pasal yang sebelumnya, yaitu pasal yang ke-13, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa para murid gelisah? Mengapa para murid cemas, tidak tenang, tertekan jiwanya? Saudara, kita tahu bahwa ketika melihat Yesus akan dibunuh, artinya bahwa murid-murid saat itu akan kehilangan sesosok pribadi yang selama ini menjadi panutannya. Dan saat itu para murid juga merasakan akan kehilangan hal-hal yang spektakuler yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti kalau kita lihat hal-hal spektakuler yang pernah Tuhan Yesus lakukan, yaitu memberi makan 3.000 orang, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Belum lagi para murid juga takut dan tertekan karena kemungkinan para murid juga akan mengalami hal yang sama, ancaman oleh para tentara Romawi yang akan mengancam jiwanya saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Melalui firman Tuhan pada saat ini kita melihat dari kata gelisah di sini. Saya mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara, siapa di antara saudara yang saat ini yang sedang gelisah, yang sedang takut, yang sedang tertekan jiwanya, cemas melihat keadaan bangsa kita, di mana pandemi saat ini melanda bangsa kita sudah 1,5 tahun, bukannya berakhir, melainkan kasus ini semakin meningkat. Bahkan banyak orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Saudara, keadaan yang demikian membuat semua orang gelisah, cemas, tanpa terkecuali kita sebagai orang-orang Kristen. Mengapa? Banyak orang Kristen saat ini menghadapi pandemi Corona 19 ini, COVID-19 ini, gelisah, cemas, takut, tertekan karena pandemi ataupun virus COVID-19 ini 1,5 tahun melanda bangsa Indonesia, sudah menghancurkan kehidupan manusia. Seperti kalau kita melihat perekonomian kita. Bangsa ini merasa perekonomian kita sudah tidak stabil. Kemudian kalau kita lihat juga bisnis, usaha, banyak sekali bisnis ataupun usaha yang saat ini sedang dilakukan, yang sedang diperjuangkan, saat ini sedang terseok-seok, tertekan. Kemudian kita lihat lagi, belum lagi di bidang pariwisata, transportasi, lumpuh semuanya, saudara. Dan masih banyak lain yang saat ini karena pandemi Corona semua terseok-seok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelisahan yang dialami oleh para murid saat itu 2000 tahun yang lalu dengan kegelisahan yang dialami oleh bangsa kita dan tanpa terkecuali oleh saya dan saudara saat ini, memang itu terjadi, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus memberikan solusi untuk menghilangkan rasa gelisah, menghilangkan rasa takut, rasa cemas, rasa tertekan. Saudara, solusi yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid dan untuk kita semua orang-orang percaya saat ini adalah yang pertama, percaya kepada Allah. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bagaimana Yohanes pasal yang pertama, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Solusi yang pertama saat saya dan saudara gelisah di dalam menghadapi persoalan, apapun persoalan itu, apapun bisnis, mungkin usaha saudara sakit, penyakit, dan problema-problema yang lain. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal percaya kepada Allah ini artinya bahwa kita harus penyerahan penuh, hidup kita harus penyerahan penuh kepada Tuhan. Penyerahan penuh ini artinya walaupun kita belum melihat apa yang mungkin Tuhan akan lakukan, kita belum merasakan pertolongan Tuhan, tetapi kita harus percaya meskipun kita belum menerima pertolongan Tuhan. Jangan kita percaya karena Tuhan sudah menolong, tetapi meskipun Tuhan belum memberikan pertolongan, belum memberikan jalan keluar, tetapi kita percaya bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Daniel pasal yang ke-17, Daniel pasal yang ketiga, Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya tidak akan membacakan seluruh ayat,
mengingat waktunya, tetapi saya akan menyimpulkan dari kisah itu. Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan menyuruh rakyat di Babel untuk menyembahnya. Tetapi saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau melakukan perintah itu. Meskipun mereka harus menghadapi ancaman oleh Raja Nebukadnezar, barang siapa yang tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar itu akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi Nebukadnezar, raja itu benar-benar melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak perintah itu. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita perhatikan di sini, bagaimana ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, ketiga orang tersebut kulit pun tidak hangus terbakar, rambut pun tidak terbakar. Akhirnya Nebukadnezar, raja yang saat itu memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Disinilah saudara, keberanian Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi tantangan, menghadapi konsekuensi. Meskipun saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego belum melihat pertolongan Tuhan, tetapi karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, meskipun dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin saudara. Jadi dalam hal ini, di dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin saat ini saudara dan saya sedang gelisah, sedang cemas, sedang takut, tertekan menghadapi masalah sakit, penyakit, sedang menghadapi masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya itu artinya kita harus percaya, meskipun ataupun walaupun kita belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita harus lakukan terlebih dahulu. Kita percaya terlebih dahulu. Disitulah Allah bertindak menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari dapur perapian yang menyala-nyala. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, solusi yang kedua ketika saudara gelisah hatimu, cemas, tertekan, takut, dan lain sebagainya. Yang kedua, berharaplah kepada Allah. Seperti firman Tuhan tadi yang sudah kita baca. Kita melihat kembali di dalam firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepadaku. Ini artinya bahwa kita harus berharap kepada Allah. Kita harus berharap kepada Kristus. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitabnya di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Firman Tuhan Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 di sini. Ketika saudara tertekan jiwanya, ketika saudara sedang mengalami gelisah, cemas, apa yang firman Tuhan katakan melalui pengalaman Daud ini? Berharap kepada Allah. Saudara, Daud saat dimana dia memerintah, meskipun dia belum banyak pengalaman, dia banyak sekali musuh-musuh yang mengejarnya. Saul saat itu mengancam jiwanya, tetapi Daud percaya penolongku adalah Allah. Saat ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat gelisah hatimu, tertekan, cemas menghadapi dunia yang saat ini yang tidak menentu,
kita harus terus berharap kepada Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara, sangat jelas ketika saya dan saudara berharap kepada Tuhan, tentunya Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita sekalian, termasuk saya, termasuk saudara saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah putus asa, janganlah ambil keputusan yang serba instan ketika saudara gelisah. Banyak orang mencari jalan pintas, mencari hal-hal yang instan, yang cepat mendapatkan pertolongan dengan mencari pertolongan manusia. Kalau saudara mencari pertolongan manusia, bagaimana firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ini satu ancaman di dalam kehidupan kita. Jikalau kita sedang gelisah, sedang menghadapi persoalan masalah yang berat sehingga membuat kehidupan kita cemas, membuat kehidupan kita gelisah, kemudian kita mencari sesuatu yang instan, yang serba cepat, mencari pertolongan manusia, firman Tuhan mengingatkan kita, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tahu kekuatan manusia terbatas. Saat mungkin orang yang sedang kita sanjung-sanjung saat ini menolong kita, dia sedang membuat kehidupan kita senang, tetapi ada saatnya manusia itu akan berubah pikirannya. Halo, saat dimana nanti saudara meminta bantuan kepada orang lain, saudara akan dikecewakan. Sebab hati manusia berubah-ubah, berbeda dengan Allah. Allah tidak pernah berubah. Jangan mencari pertolongan manusia, jangan berharap kepada manusia, jangan mencari hal-hal yang instan. Saudara akan kecewa. Berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pujian yang pada saat pagi hari ini akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan sekaligus akan mengakhiri di dalam firman Tuhan ini. Demikian syairnya, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Saya akan memujikan pujian ini bagi Tuhan dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini gelisah, cemas, tertekan hatinya. Saat kau bertindak
yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. 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 Mari kita akan tutup kepala. Kita mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat pagi hari ini. Bapa yang mengasihi kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyatakan melalui hamba-Mu ini. Kami menyerahkan Bapa bagi seluruh jemaat-Mu, siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Jikalau mereka saat ini sedang mengalami kegelisahan, cemas, takut, tertekan jiwanya, firman-Mu mengajarkan kepada kami Bapa, supaya kami percaya kepada Engkau. Kami berharap kepada Engkau, bukan berharap kepada yang lain. Sebab Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang menciptakan kami. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini kami ingin Bapa, hidup kami senantiasa percaya kepada-Mu, bukan percaya kepada yang lain, tetapi kami percaya kepada Engkau. Dan kami senantiasa berharap kepada Engkau, bukan berharap kepada yang lain. Terima kasih Bapa. Saat ini kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Kartasura. Jikalau saat ini ada jemaat-Mu yang mengalami kegelisahan karena sakit penyakit, mungkin karena usaha yang saat ini sedang terseok-seok, pergumulan di dalam kehidupan rumah tangganya, mungkin saat ini ada masalah dan beban yang berat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini berbeban berat, Engkau akan memberikan kelegaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini akan memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam
Tuhan memberkati